Ya. Izin bertanya, menurut Bapak sendiri, intervensi yang paling efektif di sekolah ini untuk mengubah budaya kerja guru ini menjadi dari individualis ke kolaboratif itu apa Pak? Ya, kalau di dunia kerja, apalagi di guru ya, itu kalau yang fokusnya itu adalah kolaboratif ya. Karena kolaboratif itu memecahkan suatu masalah bersama. Contohnya saja kalau guru itu ada namanya MGMP. MGMP, misalnya guru biologi ada MGMP biologi. Kalau fisika ada guru MGMP fisika. Ada juga ada namanya KKG. Nah di situ terjalinlah suatu kolaboratif ataupun nilai-nilai baru ataupun pengetahuan baru yang didapatkan oleh guru daripada individual. Lalu sekolah itu menentukan bahwa intervensi dalam sumber daya manusianya memang dibutuhkan itu bukan sekedar mengikuti tren kebijakan itu gimana Pak? Ya, kita dalam satu instansi tentu ada yang namanya sumber dayanya. Nah kita tidak mengikuti tren-tren saja, tetapi kita memang mendalami masing-masing sumber daya tersebut agar menghasilkan suatu kebijakan dan juga pelayanan yang bagus untuk sekolah. Nah, intervensi ini sejauh mana dilakukan, benar-benar dilakukan untuk menyentuh budaya kerjanya Pak, bukan hanya pada aturan formal Pak? Ya. Ada itu sebuah aturan, pimpinan kita membuat sebuah aturan yang harus dilaksanakan oleh stakeholder. Nah, mulai dari pimpinan, dari kepala sekolah, yayasan, guru, staf semuanya. Nah, aturan ini dibuat tentu harus dirapatkan dulu, didiskusikan. Contoh saja seperti visi dan misi SMA Praja, gitu kan. Kalau misalnya kita merumuskan suatu rumusan ke depan seperti visi misi itu pasti terjadi suatu kesepakatan bersama. Kemudian menurut Bapak pendekatan intervensi apa yang terjadi di sekolah ini yang sifatnya itu lebih bersifat top down atau partisipatif Pak? Dan Bapak dampaknya terhadap ketika penerimaan guru itu gimana? Ya, kalau misalnya top down ya, pendekatan. Nah itu kalau kita penerimaan itu ada namanya pendekatan individualis. Nah, ada suatu permasalahan tentu kita manggil guru tersebut, dan juga sebelumnya kita manggil guru itu, sebelum guru itu masuk juga kita mengadakan yang namanya wawancara. Nah dari wawancara ataupun penerimaan guru, apakah wawancaranya bagus ataupun micro teachingnya bagus, nah di situ kita nanti akan menentukan individual itu. Berarti lebih bersifat top down daripada partisipatif Ya, top down. Nah, sekolah itu mengukur keberhasilan intervensi ini terhadap budaya kerjanya itu diukur secara kuantitatif atau gimana Pak? Ya, kalau diukur tentu kuantitatif. Ya, silakan sudah diukur dengan kuantitatif. Ya, berarti kan hitungannya atau mana? Kalau di sini kita tentu pengukuran suatu pekerjaan itu harus musyawarah tentunya. Ya. Nah, dalam perencanaan intervensi itu sejauh mana guru itu di bawah keterlibatannya Pak secara nyata, dan dampaknya terhadap keberlanjutan program sekolah ini apa Pak? Ya, tentu guru kalau di sekolah itu adalah yang termasuk yang penting ya. Nah, yang karena terpenting itu wajib terlibat dalam suatu urusan-urusan yang ada di sekolah. Nah, yang mana kalau kita di sekolah tentu ada guru. Nah, dengan pentingnya kita berdayakan ada guru piket namanya, ada guru perpustakaan, ya, ada yang guru di labor. Nah, itu akan menunjang suatu keberhasilan.
Nah, ketika terjadi perubahan, pasti juga akan terjadi resistensi halus, Pak. Sekiranya resistensi halus ini, menurut Bapak apa saja yang terlihat dan biasanya ini kurang diperhatikan oleh pimpinan, Pak? Menurut Bapak, kenapa hal itu bisa terjadi, Pak? Ya, karena kalau terjadinya resistensi yang desus-desus ya, misalnya ada tidak kesesuaian oleh guru, yaitu mungkin wajar ya. Karena ada yang kurang paham, ada yang pro atau ada yang kurang setuju dengan apa yang kita putuskan. Nah, salah satunya kita kembalikan lagi ke bersamaan tadi. Nah, tentu ada yang kita dengar seperti itu, yang kita temui, yang kita tanyakan agar menemukan jalan yang terbaik. Mungkin di dalam sekolah terjadi juga yang namanya budaya senioritas, Pak. Nah, ini akan mempengaruhi tingkat resistensi. Apakah ini bisa mempengaruhi tingkat resistensi yang terjadi di sekolah ini atau bagaimana? Ya, kalau senioritas itu di guru atau di anak muridnya? Di gurunya, Pak. Oh, di guru ya. Tentu yang ada di mana-mana pun kita instansi, ya, itu ada yang namanya senior dan junior. Nah, itu kan ada dua ya, yang berbeda, ya, senior dan junior. Nah, yang mana kalau di sini di SMA Praja ataupun di lingkungan sekolah kita, yaitu tentu senioritas ini kita lebih menghargai, ya, menghargai suatu yang lebih tua ataupun pengalamannya lebih banyak daripada kita. Ya, maka itu guru-guru yang junior itu biasanya lebih bertanya ataupun menghargai yang senior. Nah, budaya ini yang perlu kita tingkatkan ataupun kita lestarikan. Berarti budaya senioritas di sini lebih ke membangun kebersamaan. Lalu Bapak sebagai kepala sekolahnya ini membedakan antara resistensi yang bersifat konstruktif dengan yang bersifat menghambat itu bagaimana caranya, Pak? Ya, itu kita lihat dari program-program kita. Nah, kalau sudah ada rumusan-rumusan yang ditimbulkan, nah tentu kita di situ bisa membedakan mana yang bisa kita kerjakan, mana yang menghambat untuk proses PBM kita. Menurut Bapak, resistensi itu lebih banyak disebabkan oleh ketidakpahaman atau lebih terhadap ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang ada? Ya, yang pertama tadi disebabkan oleh ketidakpahaman dan juga ketidakpercayaan. Nah, dua poin ini juga bisa terjadi, ya, ketidakpahaman juga bisa, ya, ketika disampaikan suatu masalah ataupun visi misi ke depan, ya mungkin ada yang kurang paham, yang kurang dimengerti. Nah, ini yang dapatkan referensi yang berbeda dari pimpinan. Yang kedua, tidak kepercayaan juga bisa terjadi seperti itu. Ya, tindakan yang telah dibuat oleh pimpinan atau kebijakan yang telah diberikan oleh sekolah, nah maka melakukan ada beberapa guru ataupun yang tidak percaya melakukan tindakan itu bisa jadi juga gitu. Nah, tapi lebih kebanyakan mungkin di pertama tadi ketidakpahaman. Sekolah itu memandang resistensi sebagai masalah atau sebagai sinyal adanya kelemahan dalam perencanaan di perubahan, Pak? Ya, kalau kelemahan tentu tidak, ya, karena kita sudah merumuskan suatu masalah, suatu target ke depan, ya tentu setiap yang kita rumuskan bersama-sama pasti ada perbaikan atau revisi. Nah, ini pasti wajar setiap perusahaan ataupun sekolah. Setiap yang kita jalankan, ya seperti dari awal kita sudah bulat, ya kan, di tengah jalan nanti ada terjadi perbedaan ataupun evaluasi, dan situlah kita mengulang lagi gitu, bagaimana yang lebih bagusnya. Lalu Pak, bagaimana peran komunikasi internalnya dalam mengatasi resistensi yang bersifat pasif atau contohnya kayak diam atau tidak mau terlibat, Pak? Oh iya,
Nah, kalau ketidaktahuan tentu kita ada tindakan ya. Yang mana kalau di suatu sekolah itu yang paling penting adalah komunikasi. Ya, komunikasi antar guru dan guru, antar guru dan murid, atau dengan guru dengan pimpinan. Nah, kalau saya ada salah satu guru yang bersifat pasif atau tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi, nah, tentu pimpinan akan memanggil ya, apa ada kesalahan ataupun ada yang kurang paham agar bisa menjadi kolaboratif lagi. Berarti ketika terjadi ada yang bersifat pasif, Bapak sebagai pimpinan Iya. akan Akan mencari apa solusi agar yang bersangkutan tidak pasif lagi, ya kan, dan juga menjadi kolaboratif bersama yang lain. Maka dia akan jadi satu tujuan, ikut sertaannya dalam kegiatan. Ya. ketika Bapak ingin mengatasi resistensi terjadi ini, pendekatan yang Bapak gunakan itu lebih menekankan pada kontrol mereka ini, atau lebih ke membangun kesadaran para guru-guru ini, Pak? Ya, kalau tidak ada kelemahan di situ, ya mungkin kita yang pertama mengadakan suatu komunikasi yang baik, salah satunya itu rapat. Nah, tentunya seperti yang dibilang tadi, apa poinnya? Untuk membangun kesadaran. Nah, tentu kalau ada kesalahan yang kurang paham, tentu kita kembali membangun kesadaran ya guru-guru tersebut ya. Salah satunya kita contohkan kalau di sekolah kita itu kan kesadaran kepada siswa. Salah satunya itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kita di sekolah Sema Praja itu ada slogannya RBTD. Ya, rapi, bersih, tertib, dan disiplin. Nah, pola ini kita juga mengacu kepada guru juga. Kalau misalnya ruangan guru itu bersih, berarti kita akan menekankan selalu bertanggung jawab dalam kebersihannya. Nah, itu juga dengan siswa kita seperti itu juga. Berarti aturan RBTD ini tidak hanya dibuat untuk siswa, tetapi Ya, tidak. Semua lingkungan sekolah. Terus di proyek ini, Pak, untuk membangun komitmen guru terhadap perubahan ini tanpa menimbulkan psikologis mereka, bagaimana caranya? Ya, tentu kesepakatan guru ini selalu kita adakan. Ya, salah satunya kita mengadakan yang namanya supervisi guru ya. Itu kita mendatangkan suatu pengawas ke sekolah, ada kepala sekolah, ada yayasan, dan juga ada keterlibatan semua guru yang ada di sana. Nah, disitulah kita merumuskan suatu progres ke depannya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ketika melakukan praktik itu, menurut Bapak, apakah dukungan pimpinan ini atau dukungan Bapak atau yayasannya ini lebih bersifat simbolik atau benar-benar dirasakan oleh semua guru ini, Pak? Ya, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau saya kita akan mengadakan apa, tentu semuanya terlibat ya, dari yayasan, dari kepala sekolah. Nah, maka dari itu guru-guru kita akan merasakan penyampaiannya ya, dari atas sampai ke bawah, dan itu harus diikutkan semua guru ketika mengadakan rapat. Nah, cara untuk mengubah pola pikir guru ini yang kadang guru-guru juga merasa kayak dipaksa untuk berubah dan menjadi dipaksa berubah itu, bagaimana cara mengubah perspektif mereka itu menjadi merasa perlu untuk dirubah gitu, Pak? Ya, mungkin kalau misalnya ada guru yang bersifat seperti itu, tentunya kita kembali lagi ke internalnya. Dari ke internalnya kita lihat kebiasaan guru itu apakah seperti apa ya, terutama seperti mengajar PPM ya. Kalau misalnya ada guru yang bersifat dia itu menulis saja ya, kadang-kadang anak-anak ini dia tidak bisa menulis, kadang bosan ya kan. Nah, ada juga guru-guru itu yang sifatnya seperti
menerangkan saja, tapi tidak ada materi yang disampaikan. Nah, ini ada perbedaan seperti ini. Nah, karena anak-anak kita ada visualnya berbeda-beda. Ada yang suka menulis, ya kan? Ada yang suka mendengar, ada yang suka berbicara. Nah, di situ kita harus perlu suatu guru yang paham tentang kondisi anak itu dalam kelas. Nah, salah satunya kalau misalnya anak-anak menulis terus pasti bosan. Nah, tentunya ada di situ seperti ada games, ada ice breaking atau ada reward yang diberikan kepada anak tersebut. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana sih peran Bapak itu sebagai pimpinan atau sebagai role model dalam perubahan budaya kerja di lingkungan SMA Praja ini, Pak? Bukan hanya sebagai pemberi arahan atau sebagai pemberi instruksi, Pak. Ya, tentunya kita kalau sebagai pimpinan itu harus menjadi role model. Nah, role model ini berarti kita contoh utama terhadap perubahan. Salah satunya perubahan sekolah, ya. Salah satunya disiplin. Nah, disiplin ini kita harus mencerminkan disiplin terlebih dahulu sebelum kita mencerminkan anak. Contohnya kayak datang ke sekolah, ya, kita harus datang terlebih dahulu daripada guru-guru. Nah, kalau misalnya kerapian, kita harus rapi dulu anak-anak kita tegur, ya kan? Kalau misalnya anak-anak kita larang merokok, nah berarti kita tidak boleh merokok, ataupun kita merokok, kita harus merokok di luar dari keterangan sekolah. Itulah yang harus jadi contoh role model sebelum kita menegur bawahan ataupun anak-anak kita. Nah, pendekatan kultural bagaimana yang telah Bapak terapkan, terutama ketika budaya lama itu sudah mengakar kuat, Pak. Seperti contohnya lebih banyak guru-guru ini yang merasa malas untuk berubah karena sudah nyaman dengan budaya lamanya, Pak. Ya, tentunya kebiasaan-kebiasaan itu perlu perubahan peningkatan. Ya. Suatu perubahan itu pasti perlu peningkatan. Nah, peningkatan ini yang kita perlu awasi, yang baik dari guru ataupun anak-anak murid. Tapi sejauh ini di SMA Praja, baik itu guru ataupun staf, itu kebiasaan itu yang disampaikan tadi ada RBTD, rapi, bersih, tertib, disiplin, itu masih terlaksana di SMA Praja. Nah, jika ada beberapa guru atau murid yang tidak melaksanakan RBTD ini, langkah yang Bapak ambil untuk memberikan arahan untuk tidak seharusnya RBTD ini harus dilaksanakan gitu, Pak? Ya, kalau misalnya RBTD ini rapi, tertib, disiplin ini tentunya harus dilaksanakan oleh seluruh stakeholder, ya, ataupun warga sekolah. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar ataupun mengabaikan ataupun nampak jelas di mata kita dia melanggar, ya, seperti anak-anak kita itu rambutnya panjang ataupun kukunya panjang, kita harus menegur ataupun mengeksekusi langsung. Ya, silakan digunting kukunya, rambut silakan rapikan. Atau misalnya ada yang nampak membuang sampah sembarangan, ya kita tegur, silakan dibuang sampah pada tempatnya. Karena kita di suatu sekolah pasti ada slogan-slogan positif care, ya, dilarang merokok, ya, ada larangan buang sampah pada tempatnya. Nah, perlu ya, intinya kita memberikan edukasi ataupun pemahaman terhadap anak tersebut agar kedepannya tidak berbuat kembali. Nah, jika ketika sekolah melakukan perubahan, nah lalu bagaimana Bapak menjaga kepercayaan guru-guru ketika perubahan itu belum menunjukkan hasil yang nyata, Pak? Ya, tentu kita setelah memberikan pemahaman tersebut, ya tentu kita kalau misalnya perubahan itu kan perlu jangka waktu, ya jangka waktu. Nah, mungkin semua baru dilaksanakan langsung berubah atau tidak. Nah, mungkin pemahaman dari guru kita lebih menguatkan terus, memotivasi terus, tidak bosan-bosannya selaku pimpinan. Tentu yang paling utama adalah memberikan arahan-arahan dan juga menghindari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ketika menghadapi perubahan itu, Pak, apakah sekolah ini lebih berfokus pada hasil yang cepat atau hasil yang untuk keberlanjutan jangka yang panjang, Pak? Ya, tentunya perubahan ini, apalagi sekolah, ya, untuk kita
arah kita ke depan, arah yang berarti berkelanjutan ya. Contohnya pembangunan kita ya, apalagi adik-adiknya di sekolah ya, ini misalnya udah tamat yang kelas 3 itu bekerja terus, siswa baru terus bekerja terus. Nah, budaya itu yang harus dibayarkan untuk jangka panjang lebih bagus ke depan. Nah, Bapak selaku pimpinan di Sekolah SMA Praja ini, bagaimana keterampilan komunikasi Bapak untuk mempengaruhi keberhasilan perubahan budaya di sekolah ini, Pak? Ya, nah tentunya kalau Bapak selaku pimpinan ya itu perlu memberikan edukasi ya. Salah satunya memberikan pemahaman kepada anak-anak ketika apel pagi ya, apel siang. Nah, itu kita sampaikan terus ya apa yang perlu kita lakukan di sekolah, apa yang perlu kita larang di sekolah. Nah, itu kita berikan edukasi terus agar pemahaman anak ini terus meningkat. Apa juga terhadap guru juga yang ada terlibat di sekolah SMA. Nah, yang terakhir Pak, selama Bapak menjadi pimpinan di sini, pelajaran atau hal terbesar apa yang Bapak peroleh dari pengalaman kegagalan dalam perubahan yang terjadi di sebelumnya, Pak? Ya kalau kita selaku umat manusia, tentunya kita pernah merasakan kegagalan. Ya, pasti pernah mengalami kegagalan. Nah, dengan kegagalan itu kita tidak perlu down ya, tidak perlu down. Kita harus semangat tetap bangkit kembali karena kita ada filosofinya, kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Nah, itu memang terjadi ya, karena salah satu dari anak-anak kita ya, itu di angkatan 1. Nah, salah satunya mereka ada yang tes di Unhan 2025 ya, itu gagal di administrasi. Gagal di administrasi tes 2025. 2026 ya, atas nama Rehan itu dia rankingan nomor 1 dari 600 peringkatnya. Nilai TWK-nya, nilai TWKP-nya itu, nah itu meraih 500 ya, 500. Sedangkan nilai ketiga adalah 550. Dia ranking 1 ya kan ini ya, dari 600 untuk mendaftar Unhan. Nah, di sini kita lihat ya, kita bisa memandang ya, di tes 2025 dia gagal di administrasi. Nah, sedangkan di tes berikutnya ya, ujian tulis atau yang online itu, nah itu dia mendapatkan ranking 1. Nah, situ kita melihat perubahan. Di kegagalan itu tidak bisa dilihat hal itu saja. Ya, kalau misalnya ada orang itu mau berubah, nah disitulah dia meraih keberhasilan tersebut. Mungkin segitu saja yang bisa kita tanyakan. Terima kasih banyak untuk Bapak. Oke, terima kasih.